Astagfirullahaladzim. Bentar. Ah. Ulang, Cuk. Hah? Langsung assalamualaikum aja lah, nanti biar aku edit yo. Oke. Dari paling awal aja sih. Bentar. Ini agak patah-patah nih. Ah. Ada kan? Muncul? Nama kita, Cuk. Muncul. Ah, Ah, dah. ya. Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan switching, routing, dan wireless essential. Implementasi proxy server dan NAT dalam pengelolaan jaringan komputer. Saya Dio Pradipa Putra dan teman saya Rifki Rahmil Purnesiho. kita akan masuk ke materinya. Latar belakang. Di era digital, jaringan komputer menjadi tulang punggung komunikasi dan pertukaran data. Untuk mengelolanya secara efisien dan aman, proxy server dan NAT sering digunakan. Proxy server berfungsi sebagai perantara antara pengguna dan internet untuk menghemat bandwidth, menyaring konten, dan meningkatkan keamanan. Sementara itu, NAT memungkinkan banyak perangkat menggunakan satu IP publik, sehingga menghemat alamat IP dan menambah lapisan keamanan. Pemahaman teknologi ini penting untuk mendukung jaringan yang stabil, aman, dan efisien. Next, Udah nih. rumusan masalah. Yang pertama ada apa itu proxy server dan NATB, bagaimana cara kerja keduanya, bagaimana implementasinya dalam jaringan, serta apa keuntungan dan tantangannya. Tujuan penelitian ini adalah menjelaskan konsep dan fungsi proxy dan NAT, mengkaji cara kerja dan jenis-jenisnya, menganalisis implementasi di jaringan lokal, serta mengidentifikasi manfaat dan kendala penerapannya. Manfaat penelitian ini yang pertama yaitu memberikan pemahaman teoritis dan praktis, yang kedua sebagai referensi perancangan jaringan, yang ketiga mendorong penggunaan jaringan yang aman dan efisien. Untuk tinjauan pustakanya, proxy server. Proxy server adalah perantara antara pengguna dan internet, berfungsi mengontrol akses, menyimpan cache, memantau aktivitas, dan menghemat bandwidth. Jenisnya antara lain yaitu ada forward proxy dan reverse proxy. Yang kedua, network address translation atau NAT. NAT mengubah alamat IP sumber pada paket data untuk memungkinkan koneksi jaringan lokal ke internet menggunakan satu IP publik, sekaligus meningkatkan keamanan. Lalu ada jenis-jenis proxy dan NAT. Jenis proxy yaitu ada forward, reverse, NAT ada static NAT, dynamic NAT, dan PAT. Studi terdahulu, penelitian menunjukkan proxy dapat mengurangi trafik hingga 30% dan NAT efektif dalam menghemat IP serta meningkatkan keamanan. Tannenbaum 2011, Cisco 2020. Selanjutnya akan dibawakan oleh Rifki Rahman. Baiklah, untuk metodologi penelitiannya, satu, jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan studi literatur dan simulasi jaringan. Yang kedua, teknik pengumpulan data, studi pustaka, buku jurnal, situs resmi, simulasi dengan Cisco Packet Tracer. Lalu yang ketiga, alat dan bahannya, Cisco Packet Tracer, komputer atau laptop, dokumentasi, konfigurasi. Yang keempat, tahapan implementasi. Pertama, rancang topologi jaringan. Kedua, konfigurasi proxy. Lalu ketiga, konfigurasi NAT. Keempat, uji konektivitas dan akses internet. Lalu untuk pembahasan pertama, desain jaringan. Topologi jaringan terdiri dari server,
router, client, switch. Desain ini memungkinkan perangkat di jaringan lokal mengakses internet melalui proxy dan NAT. Lalu implementasi proxy server menggunakan Squid dengan konfigurasi bus HTTP port 3128 ACL allowed users source 192.168.1.024. Lalu http.access allowed users. Yang ketiga implementasi NAT untuk code-nya static NAT Kisco iOS. Base ini kayak terminal. IPnet ini inside source static 192.168.1.10 203.0.113.2. Untuk portnya di sini IPNet inside source list 1 interface fast Ethernet 0/0 overload. Lalu yang keempat, analisis kinerja jaringan. Proxy mempercepat akses konten karena cache. Lalu NAT meningkatkan keamanan dan efisiensi IP. Lalu pengujian dengan ping threshold access log. Lalu hasil menunjukkan penurunan waktu respon. Lalu untuk penutup, kesimpulan dari PPT kami, proxy server dan NAT merupakan dua teknologi penting dalam jaringan komputer. Keduanya memiliki fungsi yang saling melengkapi dalam menghemat IP, meningkatkan efisiensi akses, dan menjaga keamanan jaringan. Lalu untuk sarannya, pengembangan lebih lanjut dapat dilakukan dengan integrasi firewall, VPN, dan IDS bersama proxy dan NAT, serta pengujian lingkungan nyata. Untuk daftar pustakanya, di sini ada dari Tannenbaum, Kisco Network Academy, Squid Chats Documentation, lalu Kurose. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.